Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Khairul Anam, Okta Dewi Anggraini, Nason Hamid, saya sendiri, dan rekan saya, Vina Anggraini, akan menjelaskan tentang struktur query language atau SQL. Struktur query language atau SQL yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sejarah MySQL. Kedua, kelebihan dan kekurangan MySQL. Ketiga, database query dan SQL. Dan yang keempat, kemampuan MySQL. Apa itu database? Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Apa itu query dan SQL? Query adalah kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database. Sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam database. MySQL adalah multi-user database yang menggunakan bahasa Structured Query Language atau SQL. MySQL dalam operasi client server melibatkan server daemon MySQL di sisi server dan berbagai macam program serta library yang berjalan di sisi client. Menurut Wikipedia adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau bahasa Inggris Database Management System atau DBMS yang multi-alur, multi-pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Perjalanan sejarah MySQL. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael Monty Windenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirec yang menggunakan koneksi low-level ISAM, database engine dengan indexing. Pada saat itu, Monty bekerja pada perusahaan bernama TCX di Swedia. TCX pada tahun 1994 mulai mengembangkan aplikasi berbasis web dan berencana menggunakan Unirex sebagai sistem database. Namun sayangnya, Unirex dianggap tidak cocok untuk database yang dinamis seperti web. TCX kemudian mencoba mencari alternatif sistem database lainnya, salah satunya adalah MySQL, Mini SQL. Namun, MySQL versi 1 ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mendukung indexing, sehingga performanya tidak terlalu bagus. Dengan tujuan memperbaiki performa MySQL, Monty mencoba menghubungi David Hughes, programmer yang mengembangkan MySQL, untuk menanyakan apakah ia tertarik mengembangkan sebuah konektor di MySQL yang dapat dihubungkan dengan Unirex ISAM, sehingga mendukung indexing. Namun saat itu Hughes menolak dengan alasan sedang mengembangkan teknologi indexing yang independen untuk MySQL versi 2. Dikarenakan penolakan tersebut, David Hughes, TCX dan juga Monty akhirnya memutuskan untuk merancang dan mengembangkan sendiri konsep sistem database baru. Sistem ini merupakan gabungan dari Unirex dan MySQL yang source kodenya dapat bebas digunakan. Sehingga pada Mei 1995, sebuah RDBMS baru yang dinamakan MySQL dirilis. David Axmart dari Detron HB, rekanan TCX mengusulkan agar MySQL dijual dengan model bisnis baru. Ia mengusulkan agar MySQL dikembangkan dan dirilis dengan gratis. Pendapatan perusahaan selanjutnya didapat dari menjual jasa support untuk perusahaan yang ingin mengimplementasikan MySQL. Konsep bisnis ini sekarang dikenal dengan istilah open source. Pada tahun 1995 itu juga, TCX berubah nama menjadi MySQL AB dengan Michael Windenius, David Axmart, dan Alan Larson sebagai pendirinya. Titel AB di belakang MySQL adalah singkatan dari Aktiebolag, istilah PT Perseroan Terbatas bagi perusahaan Swedia. Keistimewaan MySQL.
1. Probabilitas. 2. Perangkat lunak sumber terbuka. 3. Multi-user. 4. Performance tuning. 5. Ragam tipe data. 6. Perintah dan fungsi. 7. Keamanan. 8. Skalabilitas dan pembatasan. 9. Konektivitas. 10. Lokalisasi. 11. Antarmuka. 12. Klien dan peralatan. 13. Struktur tabel. Kelebihan dan kekurangan MySQL dibanding RDBMS lain. Hal paling mendasar yang menjadikan MySQL pilihan utama sebagai database yang digunakan adalah karena MySQL menggunakan lisensi GPL dan multi-platform, sehingga lebih disukai para mahasiswa karena tidak membutuhkan biaya besar dalam membuat aplikasi serta tidak harus tergantung pada OS Windows ataupun Linux, karena dapat dijalankan pada kedua OS tersebut dan beberapa OS lainnya. Tapi alasan tersebut tidaklah cukup untuk menjadikan MySQL sebagai RDBMS yang akan digunakan. Kelebihan dan kekurangan MySQL dibanding RDBMS lain. Kelebihan yaitu 1. Berlisensi GPL dan multi-platform. 2. Dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa pemrograman seperti Net, Java, Python, Perl yang merupakan bahasa pemrograman yang paling dominan di kalangan programmer. 3. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows sehingga bisa digunakan aplikasi yang berjalan di Windows. 4. Bisa dijalankan pada spesifikasi hardware yang rendah karena lebih hemat resource memori atau dibandingkan database lain, sehingga mudah digunakan untuk bahan pembelajaran. 5. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa meskipun bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya. 6. MySQL dapat diintegrasikan dengan hosting. Kekurangannya yaitu 1. Banyak mengklaim kurang support terhadap pemrograman visual atau desktop sehingga sedikit yang menggunakan untuk aplikasi visual. 2. Karena berlisensi GPL sehingga sulit mendapatkan update untuk problem yang urgent, sehingga perusahaan skala menengah ke atas lebih memilih RDBMS berlisensi dan disupport seperti Oracle dan MS SQL Server. 3. Sangat diragukan dalam menangani data skala besar karena ada beberapa opini yang pro dan kontra terhadap kemampuan MySQL terhadap pengolahan data yang besar. Kemampuan MySQL yaitu untuk kerja yang tinggi dalam memproses query sederhana, dalam arti dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. Memiliki lebih banyak tipe data seperti signet atau unsignet, integer yang memiliki panjang data terbesar 1, 2, 3, 4, dan 8 byte. Float, double, char, varchar, text, block, date, time, timestamp, year, set, dan type enum. Mendukung filet yang dijadikan indeks dengan maksimal 32 indeks dalam satu tabel. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti subnet mask, name host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi atau password transkripsi. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP atau IP, Unix Socket atau Unix, atau Named Pipets atau NT. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Command and function. MySQL memiliki fungsi dan operator secara penuh yang mendukung perintah select dan where dalam query.
Struktur tabel MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani alter tabel dibandingkan DBMS lainnya. Mendukung penuh terhadap kalimat SQL group by dan order by, mendukung terhadap fungsi penuh atau const distinct fg std sum max dan min. Bahasa pemrograman. Terdapat beberapa API (Application Programming Interface) tersedia yang memungkinkan aplikasi-aplikasi komputer yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman untuk dapat mengakses basis data MySQL, antara lain bahasa pemrograman C, C++, bahasa pemrograman Eiffel, bahasa pemrograman Smalltalk, bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman Lisp, Perl, PHP, bahasa pemrograman Python, Ruby, Real Basic, dan TCL. Sebuah antarmuka ODBC memanggil MyODBC yang memungkinkan setiap bahasa pemrograman yang mendukung ODBC untuk berkomunikasi dengan basis data MySQL. Kebanyakan kode sumber MySQL adalah ANSI C. Penggunaan MySQL sangat populer dalam aplikasi web seperti MediaWiki, perangkat lunak yang dipakai Wikipedia, dan proyek-proyek sejenis, dan PHP Nuke, dan berfungsi sebagai komponen basis data dalam LAMP. Popularitas sebagai aplikasi web dikarenakan kedekatannya dengan popularitas PHP, sehingga seringkali disebut sebagai dynamic duo. Administrasi. Untuk melakukan administrasi dalam basis data, MySQL dapat menggunakan modul yang sudah termasuk, yaitu command line, perintah MySQL, dan MySQL admin. Juga dapat diunduh dari situs MySQL, yaitu sebuah modul berbasis grafik, GUI, MySQL Administrator, dan MySQL Query Browser. Selain itu, terdapat juga sebuah perangkat lunak gratis untuk administrasi basis data MySQL berbasis web yang sangat populer, yaitu PHP MyAdmin. Untuk perangkat lunak administrasi basis data MySQL yang dijual secara komersial antara lain MySQL Front, Navichat, dan IMS SQL Manager from MySQL. Untuk pengelolaan website di hosting, database MySQL dapat dikelola melalui PHP MyAdmin. Komunitas MySQL Indonesia. MySQL termasuk salah satu database utama yang digunakan di Indonesia, terutama di kalangan developer PHP. Ini disebabkan native integration antara PHP dan MySQL, serta banyaknya hosting yang menyertakan kedua produk tersebut karena bebas lisensi dan sudah terbukti tangguh dan efisien. Website komunitas MySQL Indonesia yang terpisah dari komunitas PHP. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.